Shalom, perkenalkan nama saya Juven Abner Kamenglet, NIM 10220230023, kelas A, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. A. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. 2. Akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Jika ini sudah terbentuk, maka semua guru mata pelajaran apapun yang diberikan akan mengarah pada tujuan yang sama, yaitu pembentukan sikap, kecerdasan, dan keterampilan bagi setiap anak didik agar mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. B. Dasar. Fungsi dan tujuan pendidikan dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Nomor 2 Tahun 1945 Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. B. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan, kemampuan berpikir atau kognitif, berkomunikasi, bahasa, fisik, motor, fisik, emosi, dan sosial, dapat tumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek terhambat. Pada ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah payung dari lembaga seperti TK atau RA, KB, TPA, SPS, satuan PAUD sejenis, pendidikan keluarga atau lingkungan, atau seluruh jenis pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Dengan demikian, PAUD bukan menjadi terpisah pengertian taman kanak-kanak atau bentuk lainnya. Sekali lagi, PAUD adalah payung bagi seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Ada 2 alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. 1. Berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia diberkati Sang Pencipta sekitar 1000 hingga 2000 miliar saraf neuron dalam 2 belahan otak. 2 belahan otak ini diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya. Agar berkembang optima, butuh peranan orang dewasa untuk membantu, yaitu dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi berkembangnya. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif, intelektual, bahasa komunikasi, sosial, emosi dan nilai, agama, moral, dan sebagainya. Taman kanak-kanak agar anak sedini mungkin bisa membaca, tulis, dan berhitung, juga keliru meranggang dan memfasilitas agar anak memperoleh pengalaman sebanyak mungkin. Adalah benar
merangsang agar muncul minat terhadap buku, gemar membaca dan menulis adalah benar. G. Landasan. Hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu A. Developmentally appropriate. Dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah 8 tahun. Kurikulum lama dianggap telah gagal membentuk anak agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah bagi kehidupannya. Ciri kurikulum lama: 1. Berorientasi menghafal materi. 2. Lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosi, spiritual. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah 1. Terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. 2. Adanya keterkaitan, integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan.